Berkibarnya bendera HTI membuat warga untuk meminta Polri tindak tegas khilafah, radikalisme, dan intoleransi. Tanpa sembunyi-sembunyi, HTI dengan terang-terangan mempromosikan radikalisme dan khilafah. Segera tangkap pentolan HTI, ormas yang telah dibubarkan. Untuk itulah kita harus memilih pemimpin yang tegas menolak khilafah. Anies Baswedan jelas mendukung khilafah dan didukung oleh HTI dan FPI. Bayangkan, jika Anies menang, maka khilafah akan berkembang. HTI dan FPI akan kembali di Indonesia. Ganjar jelas nasionalis dan pasti akan melanjutkan visi dan misi dari Pak Jokowi. Sedangkan Anies merupakan antitesis dari Jokowi. Antitesis artinya bertolak belakangan dengan Jokowi. Baik itu dari segi visi, misi, dan juga ideologis. Anies pun didukung oleh kelompok kadrun, khilafah seperti FPI dan HTI. Anies menghalalkan segala cara untuk menggapai kekuasaannya, termasuk menggunakan politik identitas berbasis agama yang dilakukan kepada Ahok 2017 lalu. Kita sudah melihat hasil kerja Anies di Jakarta selama 5 tahun. Tidak satu pun janji yang dipenuhi dan tidak ada kinerja yang bisa dibanggakan. Dari DP 0%, OKOC, kelebihan bayar, Formula E, banjir, sumur resapan, jalan rusak, dan gonta-ganti nama jalan. Perkataan Ahok sudah terbukti dan Jakarta sudah menjadi korban. Jangan biarkan Indonesia menjadi korban kebohongan Anies Baswedan. Dan tuliskan pendapat kalian tentang Anies yang di belakangnya didukung oleh khilafah seperti HTI dan FPI. Apakah kalian rela Indonesia diganti ideologinya dari Pancasila jadi khilafah? Tonton video ini sampai habis karena semua akan kita bahas di video ini. Jumpa lagi di channel saya dengan saya Jonas Leong. Sebelum ke pembahasan, terima kasih banyak buat kalian yang sudah like di awal video. Dan sambil menonton video ini sampai habis, tuliskan komentar Anda tentang bendera HTI yang berkibar belakangan ini. Apakah kalian sependapat dengan saya bahwa Polri harus tindak tegas khilafah, radikalisme, dan intoleransi? Jika kalian sepakat, like video ini dan tuliskan komentar Anda apa yang harus Polri lakukan. Pada Jumat lalu di Surabaya, telah berkibar bendera khilafah HTI yang melakukan demo membela Palestina. Terkait adanya bendera khilafah HTI tersebut jelas menuai protes keras dari pejuang Nusantara Indonesia Bersatu atau disingkat dengan PNIB. Bahkan PNIB meminta pemerintah tindak tegas pengibar bendera khilafah atau HTI. Ormas ini menegaskan HTI khilafah intoleransi tak boleh ada di Indonesia. Ketua Umum PNIB mengecam aksi pengibaran bendera ormas terlarang HTI dan menyatakan penolakan terhadap HTI, khilafah, FPI. Dengan jelas, PNIB juga menolak capres yang bergelar Bapak Politik Identitas. Siapa lagi kalau bukan Anies Baswedan. Anies Baswedan jelas mendukung khilafah dan didukung oleh HTI dan FPI. Lebih lengkap, Ketua PNIB, pria yang akrab disapa dengan Gus Wal itu, membeberkan penolakan khilafah HTI dan meminta masyarakat jangan diam. Kita harus melawan bersama, begitu katanya. HTI masih ada dan terus bergerak di bawah tanah. Buktinya mereka mengibarkan bendera HTI dalam demo berkedok bela Palestina di Surabaya. Betapa perkembangan HTI ormas terlarang itu yang berkedok demo bela Palestina, namun juga menyuarakan khilafah. Mereka sudah berani terang-terangan menampakkan diri. Apa hukumnya untuk para simpatisan ormas terlarang itu untuk melakukan aksi demo? Bukankah ormas ini sudah dilarang di Indonesia, tapi kenapa atributnya masih ada dan diperlihatkan di depan umum? Sudah ada Perpu Ormas pembubaran FPI dan HTI, dan pelarangan penggunaan simbol, atribut, dan benderanya. Tetapi mereka tetap saja menunjukkan eksistensi mereka dengan mengibarkan bendera HTI, khilafah, dan menyebarkan paham khilafahnya. Harusnya sudah bisa langsung ditangkap oleh pihak kepolisian dan diproses sesuai hukum dan perundang-undangan yang berlaku. Apa yang harus pemerintah lakukan agar demo-demo seperti ini yang membawa bendera dan atribut khilafah HTI tidak terulang lagi? Presiden Joko Widodo dan Pak Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo, kami mohon segera menindak para pengasuh khilafah HTI dengan mengibarkan bendera khilafah. Dan terutama mereka yang menyuarakan khilafah, tolong ditindak tegas. Rakyat Indonesia tidak menginginkan HTI dan khilafah.
Negara harus hadir melindungi seluruh rakyat Indonesia dari ancaman radikalisme khilafah. Tanpa sembunyi-sembunyi, HTI dengan terang-terangan mempromosikan radikalisme dan khilafah. Segera tangkap pentolan HTI, ormas yang telah dibubarkan. Ketika HTI mengibarkan bendera khilafahnya dan menyuarakan paham terlarang, di situ menunjukkan HTI memang belum punah dan masih ada. HTI adalah organisasi Islam radikal yang dilarang di Indonesia pada tahun 2017 karena mengancam keutuhan negara dan ideologi Pancasila. HTI bertujuan mengganti sistem negara Indonesia yang berdasarkan demokrasi dengan sistem negara khilafah. HTI memiliki jaringan yang luas dan dikaitkan dengan gerakan radikal. Selain itu, HTI juga mempromosikan segregasi antara umat beragama, serta mendiskriminasikan kelompok minoritas seperti perempuan dan non-muslim. Dalam konteks ini, HTI berbahaya karena ajarannya bertentangan dengan nilai-nilai kebangsaan Indonesia dan dapat mengancam keamanan dan stabilitas negara. Bayangkan, jika Anies menang, maka khilafah akan berkembang. HTI dan FPI akan kembali di Indonesia. Jika ideologi negara diganti dari Pancasila atau demokrasi diubah menjadi khilafah, maka Indonesia akan bubar. Bagian Indonesia Timur yang mayoritas non-muslim pasti tidak akan bergabung dengan khilafah. Untuk itulah kita harus memilih pemimpin yang tegas menolak khilafah. Ganjar jelas nasionalis dan pasti akan melanjutkan visi dan misi dari Pak Jokowi. Sedangkan Anies merupakan antitesis dari Jokowi. Antitesis artinya bertolak belakangan dengan Jokowi, baik itu dari segi visi, misi, dan juga ideologis. Anies pun didukung oleh kelompok kadrun, khilafah, seperti FPI dan HTI. Anies menghalalkan segala cara untuk menggapai kekuasaannya, termasuk menggunakan politik identitas berbasis agama, yang dilakukan kepada Ahok 2017 lalu. Kita sudah melihat hasil kerja Anies di Jakarta selama 5 tahun. Tidak satu pun janji yang dipenuhi, dan tidak ada kinerja yang bisa dibanggakan. Dari DP 0%, OKOC, kelebihan bayar, Formula E, banjir, sumur resapan, jalanan rusak, dan gonta-ganti nama jalan. Perkataan Ahok sudah terbukti, dan Jakarta sudah menjadi korban. Jangan biarkan Indonesia menjadi korban kebohongan Anies Baswedan. Bagaimana opini kalian tentang bendera khilafah yang berbentang begitu saja? Padahal ormas ini sudah jelas-jelas ditolak di Indonesia. Dan tuliskan pendapat kalian tentang Anies yang di belakangnya didukung oleh khilafah seperti HTI dan FPI. Apakah kalian rela Indonesia diganti ideologinya dari Pancasila menjadi khilafah? Dan tuliskan di kolom komentar apa resikonya jika Anies memimpin Indonesia. Itu saja video hari ini. Jika kalian setuju dengan pendapat saya, pastikan Anda menekan like di video ini dan bagikan video ini ke teman dan family Anda supaya mereka mengetahui informasi ini. Tekan tombol subscribe dan bunyikan lonceng notifikasi supaya kamu tidak ketinggalan info dari channel Jonas Leong. Buat kalian yang mau investasi saham dan trading forex, saat